Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan mata kuliah statistika, sudah pertemuan ke-6 ya. Di sini untuk modul dan video pembelajaran akan diupload di LMS. Silahkan dibaca terlebih dahulu modulnya, kemudian bisa dibaca sambil mendengarkan penjelasan dari video pembelajaran berikut ini. Di sini di pertemuan ke-6 kita akan membahas tentang bab 6, yaitu tentang ukuran kemiringan, ukuran keruncingan, dan kurva normal baku. Hati-hati, di kurva normal baku ini harus dipahami karena nanti akan digunakan untuk bab-bab selanjutnya ya. Di sini yang pertama kita akan bahas tentang ukuran kemiringan. Untuk ukuran kemiringan nanti ada 3, yaitu ada kurva positif, ada kurva negatif, ada kurva simetris ya. Di sini yang pertama ini. Ukuran kemiringan adalah ukuran yang menyatakan sebuah model distribusi yang mempunyai kemiringan tertentu ya. Jadi nanti kalau ada data itu digambarkan dalam suatu kurva, nanti bisa mengarah ke atau membentuk kurva positif, bisa membentuk kurva negatif maupun kurva yang simetris ya di sini. Berikut ini adalah 3 pola kemiringan distribusi data dalam bentuk diagram, histogram, dan kurvanya. Untuk yang pertama kita bahas ukuran kemiringan yang kurva positif ya, yang kurva positif. Untuk kurva positif ini, apabila nilai min lebih besar daripada nilai median, akan lebih besar daripada nilai modus. Misalkan di sini, jika ada data, misalkan di sini ada data, kemudian ada frekuensinya, kemudian kita gambarkan secara histogram, akan membentuk mendekati bentuknya seperti ini ya, seperti yang di kotak ini ya. Ini adalah kurva positif karena menjulurnya ke kanan, miring atau menjulurnya ke kanan. Kalau kita tarik di sini akan jadi gini ya. Sini ke sini ke sini ke sini gitu ya. Maksudnya di sini kalau kita gambarkan akan jadi gini. Nah, kalau kita gambarkan akan jadi gini, mendekati seperti ini. Nah, ini yang dinamakan kurva ya, kurva distribusi ya. Nah, di sini akan menjulur ke kanan atau miringnya ke kanan, menjulurnya ke kanan. Semakin ke kanan semakin sedikit. Itu dinamakan kurva positif. Sedangkan yang kedua, bentuk yang kedua adalah kurva negatif. Untuk kurva negatif di sini akan menjulurnya atau miringnya ke kiri. Ya, semakin ke kiri akan semakin rendah atau akan digambarkan seperti semakin ke kiri semakin rendah. Itu dinamakan kurva negatif. Sekarang yang ketiga adalah kurva simetris. Lah, kurva simetris ini yang bagus ya, yang bagus. Jadi tidak menjulur ke kiri maupun menjulur ke kanan. Jadi simetris tengah-tengah. Jadi akan membentuk seperti ini. Kan kelihatan ya, puncaknya di tengah-tengah. Nah, menjulur ke kanan dan ke kirinya hampir sama ya. Nah, itu dinamakan kurva simetris. Itu menurut pembagian kurva menurut ukuran kemiringannya. Kemudian, Bu, bagaimana Bu menentukannya? Apakah kita harus menggambar? Boleh menggambar, boleh dengan metode ada rumusnya ini yang ditemukan oleh Pearson ini ya. Untuk mengetahui apakah suatu kelompok data mengikuti kurva positif, negatif, atau simetris, dapat dilihat dari koefisien kemiringannya ya. Di sini ada rumus untuk menghitung nilai dari koefisien kemiringan suatu data dalam suatu data ya. Di sini ada 2 metode, ada 2 rumus ya. Rumus yang pertama sebenarnya sama-sama yang menemukan adalah Pearson ya. Untuk rumus yang pertama, ukuran koefisien kemiringan kita simbolkan KK, bukan kartu keluarga ya, KK. Itu untuk rumus yang pertama, KK sama dengan X bar
dikurangi mu itu apa? Modus per S. S apa? Simpangan baku ya. Ini rumus yang pertama. Berarti harus tahu rata-ratanya berapa, X barnya berapa, modusnya berapa, dan simpangan baku dari suatu data itu berapa. Nah, ini adalah metode yang pertama atau rumus yang pertama. Bisa juga menggunakan rumus yang kedua. Saya maunya pakai yang median, Bu. Ya, boleh. Berarti kakak sama dengan koefisien kemiringan sama dengan 3 dikalikan hasil dari X bar dikurangi median. Jadi hasilnya ini dikurangkan dulu, baru dikalikan 3 per S. S adalah simpangan baku ya. X bar rata-rata, ME median, S simpangan baku ya. Boleh memakai rumus yang pertama, boleh memakai rumus yang kedua. Kemudian setelah itu diapakan Bu? Taunya itu adalah kurva positif atau kurva negatif lah. Di sini ada kriterianya, si person kriteria untuk mengetahui model distribusinya ya. Di sini jika koefisien kemiringannya kurang dari 0, jadi nilainya tadi kurang dari 0, maka membentuk kurva negatif. Tetapi kalau koefisiennya sama dengan 0, akan membentuk kurva simetris. Dan apabila koefisien kemiringannya lebih dari 0, maka akan membentuk kurva positif ya. Itu dari person tadi. Contohnya di sini. Diketahui dari suatu sebaran data nilai rata-ratanya 45,2, modusnya 43,7, simpangan bakunya 19,59. Tentukan koefisien kemiringannya ya. Karena ini yang diketahui modus, maka kita pakai rumus yang pertama ya. Kakak sama dengan X bar dikurangi modus per S. Kita masukkan rata-ratanya, kemudian kita masukkan modusnya, kita masukkan simpangan bakunya. Silakan ini dikurangkan terlebih dahulu, hasilnya dibagi dengan 19,59. Hasilnya akan 0, sekitar 0,08. Karena 0,08 itu lebih dari 0 kan? 0,00001 itu juga lebih dari 0. 0,08 itu lebih dari 0, maka sesuai dengan kriteria kalau lebih dari 0 maka akan membentuk kurva positif atau miringnya sebaran datanya akan miring ke kanan ya, akan miring ke kanan. Bu, yang kurang dari 0 itu gimana? Ayo, kalau kita lihat di garis bilangan, kurang dari 0 itu apa? Bilangan yang negatif. Jadi misalkan kalau ketemunya negatif 0,05 itu kurang dari 0. Negatif 5 itu juga kurang dari 0. Gitu ya, itu akan membentuk kurva negatif jika kurang dari 0. Nah, itu adalah ukuran kemiringan. Sekarang kita lanjutkan ke ukuran keruncingan. Untuk ukuran keruncingan di sini atau kurtosis itu adalah kepuncakan dari suatu distribusi ya. Distribusi itu puncaknya itu kalau relatif tinggi, mendekati tinggi itu dinamakan leptokurtik ya. Tapi kalau suatu distribusi itu puncaknya mendatar itu dinamakan platikurtik. Nah, distribusi yang puncaknya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu mendatar gitu ya, dinamakan mesokurtik. Nah, yang bagus itu adalah mesokurtik. Tapi kan kita data nggak tahu ya. Sekarang kita lihat, jika si kurva itu membentuk leptokurtik akan seperti ini. Puncaknya runcing. Ya, runcing banget di sini ya. Kemudian jika tumpul, puncak tumpul atau mendatar, puncaknya tuh mendatar seperti ini, itu dinamakan platikurtik. Tetapi kalau puncaknya itu adalah normal ya, mesokurtik. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu mendatar, sedang-sedang saja ya, itu adalah mesokurtik ya. Untuk mengetahuinya gimana Bu? Bisa kita menggunakan rumus juga. Nah, di sini ada rumus koefisien keruncingan. Rumusnya itu adalah yang sudah dikotakin itu ya. Koefisien keruncingan
disimbolkan dengan K besar. Nah, itu rumusnya adalah ini, RSAK. Apa itu RSAK? Kemarin kita sudah pelajari di bab 5. Rentang semi antar kuartil ya. Per P90 dikurangi P10. P90 berarti persentil 90 ya, dikurangi persentil 10. Nah, RSAK rumusnya adalah setengah dikali kuartil 3 dikurangi kuartil 1 ya. Jadi di sini untuk menghitung koefisien keruncingan ini harus kita tahu pertama kuartil ketiga dari suatu data, kuartil satunya, persentil 90-nya, dan persentil 10-nya. Baru kita masukkan ke rumus koefisien keruncingan, gitu ya. Nah, di sini kita lanjutkan kriterianya. Kalau sudah nanti akan ketemu, lah kriterianya itu mana yang membentuk plati, mana yang membentuk meso, mana yang membentuk lepto, itu gimana, Bu? Nah, di sini ada kriterianya ya. Kriterianya adalah ini, jika tadi koefisien keruncingan atau koefisien kurtosisnya kurang dari 0,263, berarti kurang dari 0,263, maka kurvanya akan membentuk kurva platikurtik atau yang tumpul tadi ya, puncak tumpul. Kemudian kalau koefisien kurtosisnya itu sama dengan 0,263, maka akan membentuk mesokurtik atau puncaknya normal tadi ya. Kemudian kalau kurtosisnya lebih besar dari 0,263, maka kurvanya akan membentuk leptokurtik atau puncak yang runcing. Kita lihat contohnya di sini. Nah, kalau di sini disajikan data kelompok ya, data distribusi berkelompok karena di sini membentuk interval. Berikut ini data banyaknya kunjungan 20 mahasiswa Universitas Y ke perpustakaan selama 1 semester ya. Berdasarkan informasi data di atas, tentukan model distribusinya. Jadi dari data ini kita cari dulu tadi K3 berapa, K1 berapa, P90 berapa, dan P10 berapa. Silakan dilihat K1 ini menghitung kuartil 1, menghitung persentil ya. Menghitung kuartil, menghitung persentil. Di situ sudah ada. Silahkan ini rumusnya nggak ditulis, silahkan dibuka-buka lagi biar kalian membuka lagi bab 4. Silahkan dihitung ulang lagi. Nanti K1 akan ketemu 15,5, K3 akan ketemu 20,21, P10-nya juga 13,7, P90-nya 21,5 ya. Silahkan dibuka-buka lagi itunya ya. Rumus untuk kuartil dan persentil. Sekarang saya tekankan di sini adalah menghitung koefisien kurtosisnya. Untuk menghitung koefisien kurtosisnya tadi sudah ada rumus seperti ini. Nah, ini tinggal dimasukkan kuartil 3 berapa, kuartil 1 berapa, per persentil 90 berapa, persentil 10 di sini. Ini kita kurangkan dulu yang di atas, baru dikalikan setengah. Kemudian hasilnya yang atas dibagi dengan hasil yang penyebut ini ya. Hasilnya akan sekitar 0,3. Dari sini boleh ini mau 1 desimal maupun 2 desimal maupun 3 desimal boleh ya untuk perhitungan ini. Jadi nilai koefisien keruncingan atau kurtosisnya adalah 0,3. Padahal 0,3 itu kan lebih besar dari 0,263. Kalau lebih besar bagaimana? Tadi kita lihat kriterianya di sini di atas. Kalau lebih besar berarti kurvanya akan membentuk leptokurtik atau yang puncaknya puncak runcing. Yang puncaknya runcing banget itu tadi ya. Nah, jadi data itu kalau digambarkan akan mendekati bentuknya adalah sebaran datanya akan ke kurva leptokurtik ya. Itu adalah ukuran keruncingan. Selanjutnya kita akan bahas tentang kurva normal baku. Kurva normal baku ini sering juga disebut dengan distribusi Gauss karena yang menemukan adalah Gauss ya. Distribusi normal ini merupakan model
distribusi yang paling penting dalam statistika dan banyak digunakan dalam statistika inferensial karena sebagai acuan untuk pengujian hipotesis yang nanti pengujian hipotesis akan kita bahas di bab 7 atau bab selanjutnya. Distribusi normal ini memiliki kurva berbentuk lonceng yang kayak tadi ya, yang ukuran kemiringannya itu adalah simetris. Ukuran kemiringannya adalah simetris. Sehingga nilai min, median, dan modusnya terletak pada satu titik dan dibentuk dengan N yang tak hingga ya. Jadi untuk kurva normal baku ini berbentuk seperti lonceng yang lonceng itu seperti ini tadi ya. Mana tadi? Nah, seperti lonceng seperti ini ya. Nah, itu yang simetris. Puncaknya pun juga puncak yang normal. Namanya aja juga distribusi kurva normal baku ya. Jadi kalau dilihat dari ukuran kemiringannya itu termasuk kurva simetris. Kalau dilihat dari keruncingannya itu termasuk kurva mesokurtik. Jadi gabungan dari kurva simetris dan kurva mesokurtik ya. Di sini ada rumus untuk distribusi normal baku ya. Untuk distribusi normal bakunya ada rumusnya. Ini sudah kita pelajari di bab 5 yang skor baku ya. Z sama dengan X, XI itu atau X besar ini adalah data ke dikurangi X bar rata-rata per S ya. Distribusi normal baku ini juga memiliki beberapa karakteristiknya di sini. Harus tahu karakteristiknya. Yang pertama adalah unimodal, yaitu hanya memiliki satu modus. Kemudian simetris. Simetris tahu jika kita lipat maka setengah bagian pertamanya identik atau sama sebangun dengan setengah bagian yang keduanya. Bayangkan dulu kan ada sumbu simetris gitu ya pada waktu SD. Kemudian identik. Identik itu adalah ukuran gejala pusatnya itu besarnya. Jadi identik itu nilai min sama dengan nilai modus sama dengan nilai median. Kemudian asimtotik. Asimtotik itu asimtot kalau digambar kan tadi kurvanya kan bisa diterusin ya. Nah ini kalau diteruskan ke sana itu tidak akan menyentuh garis di bawah ini. Walaupun diteruskan terus tidak akan menyentuh garis yang di bawah. Nggak akan berpotongan maksudnya ya. Nah itu dinamakan asimtotik ya. Jadi mau diteruskan ke kanan maupun diteruskan ke kiri tidak akan menyentuh atau berpotongan. Kemudian distribusi dari kurva normal baku ini memiliki rata-rata 0 dan simpangan bakunya adalah 1. Nah, itu adalah beberapa karakteristik. Kalau kita gambarkan kurva normal baku akan mendekati seperti ini. Yang nanti diarsir itu adalah luasnya yang akan kita bahas di selanjutnya. Ya, bisa yang diarsir hanya yang kiri saja, bisa yang diarsir hanya yang kanan aja gitu. Itu adalah gambaran kurva normal bakunya. Kita lanjutkan, sekarang kita bahas luas kurva normal baku ya. Luas kurva normal baku ini dilihat dalam tabel distribusi normal baku ya. Luas wilayahnya itu dibagi menjadi dua bagian yang sama besar. Kan tadi karakteristiknya simetris. Jadi kalau di tengah-tengahnya kita lipat maka akan sama. Berarti kalau kita bagi di tengah-tengahnya maka setengah ke kiri sama setengah ke kanan itu luasnya sama ya. Luas wilayah skor Z positif dan negatif masing-masing adalah 50% atau 0,5. Jadi 0 ini 0 ke kiri, 0 ke kiri ini luasnya adalah 0,5. 0 ke kanan itu juga luasnya 0,5. Jadi semuanya itu adalah luasnya 1 atau kalau mau pakai persen 100% gitu ya. Nah, untuk menghitung luas ini jangan khawatir. Sebenarnya ada rumus, tapi di sini gampang karena kita sediakan tabel ya. Asalkan bisa membaca tabelnya aja, nanti akan bisa ya.
Tabel kurva normal baku terlampir nanti di paling bawah setelah soal latihan ini, atau saya juga upload tersendiri tabelnya ya. Tabel kurva normal baku itu seperti ini. Saya stop dulu sebentar. Saya share yang tabelnya. Saya share yang tabelnya. Tabel kurva normal baku akan seperti ini ya. Ada di LMS-nya sudah saya upload. Nah, ini tinggal nanti akan cara membacanya ya. Ini ada 3 halaman di sini. Lanjutan ya. Itu adalah tabel kurva normal bakunya atau tabel Z ya, tabel luas di bawah kurva normal baku dari 0 sampai Z. Jadi di tabel ini hanya dari 0 sampai Z. Bisa Z-nya ke kanan, bisa Z-nya ke kiri. Kalau Z-nya ke kanan, Z-nya di sini positif. Kalau Z-nya ke kiri, ini Z-nya adalah negatif ya. Negatif ya. Kan kayak garis bilangan itu ya. 0 ke kanan Z positif, 0 ke kiri Z negatif. Tetapi kalau luas itu tetap positif. Apa ada luas negatif? Nggak ada ya. Walaupun nanti Z ke kiri sama Z ke kanan, luasnya akan tetap bernilai positif. Makanya ini tabel ini adalah tabel luas 0 sampai Z. Misalkan Z-nya adalah 0, di sini Z-nya Butika ganti 0,52. Misalkan di sini 0,52. Maka kita lihat di sini Z-nya, ini yang ini dulu. 0,5 ini kan tadi 0,52 ya. Jadi di sini untuk Z itu dibulatkan di belakang angka itu 2 desimal. Karena di sini di tabel itu hanya disediakan di belakang koma itu 2 desimal ya. 0,52. 0,5. Duanya dari mana, Bu? Kita lihat ininya, di sininya. 0,52. Duanya di sini ya. Duanya ini kan. Jadi titik pertemuannya 0,52. Berarti ini di sini. Di sini ini. Nah, luasnya berarti kalau Z-nya ini diganti 0,52, luasnya ini tinggal lihat ini. Luasnya adalah positif 0,1985. Nah, itu untuk cara membaca tabel Z. Misalkan Z-nya di sini, di kiri di sini. Di kiri di sini sekitar. Gambar aja sekitar aja, gak usah di garis bilangan satu-satu gitu ya. Kira-kira aja. Tapi harus tahu, misalkan negatif 0,25 sama negatif 0,35 misalkan. Negatif 0,25 kan di sini. Negatif 0,35 kan pasti di sebelah kirinya negatif 0,25 kan di sebelah kesananya. Jadi jangan sampai tertukar letaknya. Misalkan ini kalau positif dulu. 0,25 sama 0,35. Positif 0,25 pasti di sebelah kanannya 0. 0,35 pasti di sebelah kanannya 0,25. Kan semakin ke sana semakin besar kan ya. Ya. Nah, misalkan di sini negatif 0,25. Z-nya di sini digambarkan negatif 0,25. Nah, di sini Z negatif itu menunjukkan letaknya di kiri 0. Kalau Z positif itu letaknya di kanannya 0. Biar tidak salah menggambar. Gitu. Nah, di sini negatif kan letaknya di kiri. Tetapi untuk luas sama aja. Negatif Z tadi ya, Z-nya negatif 0,25. Berarti di sini letaknya Z-nya. Sekitar ini ya. Nah, ini diarsir berarti di sini dari 0 sampai negatif 0,25. Nah, untuk luasnya berarti kita cari luas dari 0,25 itu. Negatifnya nggak usah dihiraukan karena negatif positif itu hanya untuk letaknya di kanan 0 atau letaknya di kiri 0. Nah, di sini 0,25. Z-nya tadi kan 0,25. Negatif 0,25. Negatifnya nggak usah dihiraukan. 0,25. 0,25. 5-nya mana? Ini 5. Berarti titik pertemuannya adalah ini ya. 0,25. Nah, 0,25. Nah, jadi luasnya adalah
0,0987. Tuh ya. Kita lanjutkan dulu. Itu tadi sekilas dulu ya. Nanti ada pembahasan contoh-contoh juga. Contoh-contoh macam kurvanya. Saya share yang tadi lagi. Memang harus dipelajari lebih lagi ini karena banyak yang kesulitan. Ya di sini. Tapi ingat ya, kalau dari titik 0 ini, tengah-tengah ini, ke kiri terus, tanpa ada batasannya, itu adalah luasnya 0,5. Dari titik 0 ke kanan terus, itu adalah luasnya 0,5 juga. Karena kalau disatukan adalah 1 luasnya ya. Nah, di sini cara mencari luas skor Z dalam tabel kurva normal. Yang pertama, hitung Z hingga 2 desimal tuh ya. Hitung Z-nya sampai 2 desimal. Jadi nilai Z-nya itu di belakang koma 2 desimal. Jadi kalau hitungannya banyak, Bu, ya dibulatkan jadi 2 desimal. Kemudian gambarkan kurvanya. Sekarang di sini. Ini Z positif letaknya di kanan 0 maksudnya. Z positif letaknya di kanannya 0. Z negatif letaknya di sebelah kirinya 0. Sebelah kirinya 0. Kalau Z negatif letaknya di sebelah sini. Kalau Z-nya positif letaknya di sekitar di sini ya. Sekarang misalkan skor Z-nya adalah 0,13 dalam tabel. Melihat skor Z pada kolom tadi ya 0,1, baru kemudian melihat pada baris yang atas tadi 3. Jadi pertemuannya itu adalah Z 0,13. Contoh. Kita lihat di sini. Nah, di sini. Tadi kan tabelnya seperti ini. 0,1. Kalau tadi pakai titik ya, kalau di tabel ya. 0,1 tadi di sini. 3. Lihat 3 yang di atas. Tadi di sini kan 0,03 gitu ya. Karena itu menunjukkan ini adalah desimal yang kedua. 0,1 sama 3. Pertemuannya adalah di sini. 0,0517. Kita gambarkan nih. Z 0,13. Berarti letaknya kan di kanan karena positif 0,13. Bu, menggambarnya gimana? Kira-kira saja. Boleh kan 0,13 itu kan hampir mepet ke 0, berarti sekitar sini. Boleh Bu agak gambarnya ke sini? Boleh juga, yang di garisnya itu agak ke sini juga boleh. Yang penting tahu kalau positif di sebelah kanan 0, kalau Z-nya negatif di sebelah kiri 0 gitu ya. Jadi luas yang diarsir ini dari 0 sampai 0,13 itu luasnya adalah 0,0517. Dari mana? Lihat tabel yang seperti tadi. Tadi yang udah saya share tadi gitu ya. Gitu. Ini ada contoh-contohnya. Tuh, misalkan di sini. Tentukan luas daerah Z ya. Yang A. Z1-nya 0, Z2-nya 1,54. Nah, Z1-nya 0 pasti di sini. Z1-nya adalah 1,54. Letaknya di mana? Kanan apa kiri? Iya, betul, kanan. Karena positif 1,54. Berarti letaknya di sekitar sini. Ya, bolehlah sekitar sini, 1,54. Boleh agak ke sini juga boleh ya, 1,54. Nah, yang diarsir itu adalah itunya, nilainya. Misalkan ini. Ini nih, misalkan ini yang C ya, misalkan C. Z ini harus boleh Z1, boleh Z2, terserah ya. Z2-nya negatif 1,62. Ya, ini harus tahu negatif letaknya di mana? Di kirinya 0, berarti sekitar sini. Negatif 1,62. Terus Z yang satunya adalah positif 1,62. Oh, berarti di sekitar sini 1,62. Boleh mau ke sini juga boleh ya. Garisnya itu loh, yang penting kan di kanannya 0 sama di kirinya 0. Nah, nanti yang diarsir adalah semuanya. Ya, semuanya. Batas dari Z ke 1 sampai ke Z yang ke-2. Gitu ya. Nah, kalau ini misalkan Z lebih besar dari 1,75. Kita lihat dulu Z 1,75, positif 1,75.
letaknya di sebelah kanan 0 atau di sebelah kiri 0? Iya, di sebelah kanan 0. 1,75 sekitarlah sinilah ya. Boleh sini juga boleh. Tapi di situ bukan Z sama dengan, tetapi Z lebih dari. Berarti misalkan 1,75 di sini misalkan. Lebih dari, berarti lebih darinya ke kanan kan, lebih dari ke kanan, berarti ini diarsir semua sampai kanan ya, gitu ya. Nah, nanti silahkan, nanti akan ada pembahasannya untuk bisa juga dilihat di bukunya juga. Ini ada kesalahan nih, kesalahan tulis yang di sini 2,53. 2,53 ini, 2,53. Kita lihat ya. Kita lihat di tabelnya 2,53. Ada kesalahan ketik sepertinya. Nih, 2,53 ya. Oh benar, udah benar. 0,4943. Iya, udah dibenarkan. 0,4943, 2,53. 2,53. Udah benar, 0,49. Tadi berapa? 0,49, 2,53. 2,4943. Nah ini ada yang kesalahan ketik nih ya. Maafkan. 2,53. 2,5 kemudian 3 di sini. Ini kan hasilnya harusnya 0,4943. Titik itu koma ya. 0,4943. Tapi di sini tertulisnya 0,4943 ya harusnya. Nah, di sini tertulisnya 0,4932. Yang salah yang ini, dua angka ini ya. Yang lainnya insya Allah udah benar. Silahkan dilihat lagi. Nanti ada pembahasan dari contoh-contoh ini nanti di video selanjutnya. Silahkan disimak untuk video selanjutnya tentang pembahasan dari luas daerah antara Z berapa sampai Z berapa. Tapi mungkin ada beberapa angkanya di beda juga. Nanti silahkan dilihat aja ya. Karena ada kemungkinannya ada beberapa. Kemudian untuk soal latihannya. Untuk soal latihan ke-6 ya, di sini silahkan untuk dicoba, dikerjakan, diupload ya. Untuk menguploadnya telat nggak apa-apa. Yang penting upload, tapi nanti nilai akan beda ya, nilai yang telat sama yang tidak telat ya. Apalagi yang tidak upload, apalagi itu nilainya juga beda ya. Di sini nomor 1 gampang, di depan ada. Nomor 2 juga ada. Kemudian nomor 3 adalah distribusi kelompok ya. Nah, itu. Jelaskan hubungan antara nilai mean, median, dan modus dengan menggambarkan grafik histogramnya. Jadi ini tidak usah dicari nilai mean, median, sama modus, tapi suruh menggambarkan grafik histogramnya ini ya. Setelah menggambarkan grafik histogram, gimana Bu cara menggambarkannya? Kemarin kan sudah dikasih tahu pada waktu bab 2 cara menggambar grafik histogram bagaimana. Silakan digambar ya. Kemudian nanti dari grafik histogram itu akan kecenderungannya membentuk kurva apa ya, miringnya ke kiri atau miring ke kanan atau simetris, nanti akan kelihatan gitu ya. Jadi tidak usah dicari nilai mean, median, modusnya. Nah, kemudian yang nomor 4, karakteristik dari distribusi normal baku. Tadi ada, sudah kalau dibaca pasti tahu. Kemudian yang kelima, mencari luas daerah. Z-nya antara dari 1,04 sampai dengan 2,78. Nah, itu berapa? Ya, silahkan untuk itu. Tabelnya juga saya sematkan di bawah, sama aja. Tabel luas di bawah kurva normal baku dari 0 sampai dengan Z, atau saya pisah sendiri ya, biar kalian bacanya juga enggak terlalu bingung. Silahkan boleh pakai yang ini, boleh pakai yang saya pisah sendiri nanti ya. Semoga video ini membantu kalian untuk belajar. Jika belum paham,
silahkan nanti ditanyakan, kemudian bisa dibaca berulang-ulang ya, dibaca berulang-ulang dan dengan latihan, karena dengan latihan itu kita akan paham gitu ya. Mungkin pertemuan kali ini kita cukupkan untuk pembahasan tentang bab 6 ini ya, tentang bab 6 kita cukupkan. Kita akhiri pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.